Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ibu Farida dan rekan-rekan kita semuanya. Perkenalkan, saya Siti Hodijah. Saya akan mempresentasikan tugas etika bisnis kontemporer yang berjudul AI dan dilema etika pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama, latar belakang penggunaan AI di rumah sakit swasta. Yang pertama bertujuan untuk efisiensi operasional. Rumah sakit mengadopsi AI guna meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen pasien secara optimal. Yang kedua, potensi manfaat AI. Teknologi manfaat AI. Teknologi ini memprediksi lama rawat inap serta akurasi medis demi mencapai pelayanan yang lebih responsif. Yang ketiga, realitas dan pergeseran. Realitas di lapangan menunjukkan profitabilitas, mulai mengabaikan aspek keadilan bagi pasien di rumah sakit. Yang ketiga, inilah ringkasan kasus ketidakadilan algoritma AI. Yang pertama, diskriminasi pasien BPJS. Sistem AI menunjukkan bias skor prioritas yang merugikan pasien BPJS. Yang kedua, nihil transparansi sistem. Operasi AI, operasional AI dilakukan tanpa transparansi publik yang memadai. Kurangnya kesibukan ini menghalangi pengawasan terhadap proses seleksi pasien yang adil. Yang ketiga, penolakan layanan lansia. Pasien usia lanjut mengalami penolakan layanan otomatis yang lebih sering. Yang keempat, tiadaan audit algoritma. Rumah sakit tidak melakukan audit independen terhadap sistem AI. Ketiadaan evaluasi berkala memperburuk dampak diskriminasi secara sistemik dan berkelanjutan. Analisis AI, transparansi, dan akuntabilitas. Yang pertama, transparansi medis. Mengatasi masalah black box AI yang seringkali tidak dijelaskan secara transparan kepada pasien. Yang kedua, akuntabilitas manajerial. Menangani ketiadaan tanggung jawab manajerial atas hasil keputusan yang dihasilkan oleh algoritma. Dan yang ketiga, implementasi etis. Pentingnya etika AI dalam pengembangan guna menjamin keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perspektif bisnis, efisiensi versus moralitas. Yang pertama, dilema. Profitabilitas. Manajemen terjebak antara efisiensi biaya operasional, algoritma AI, dan tanggung jawab medis yang mendasar. Yang kedua, justifikasi biaya. Analisis mendalam mengenai pembenaran efisiensi biaya oleh pihak manajemen rumah sakit melalui teknologi AI. Yang ketiga, integrasi kemanusiaan. Pengabaian pasien BPJS dan lansia demi margin laba merupakan pelanggaran nyata terhadap norma integritas kemanusiaan. Yang keempat, keadilan sosial. Etika bisnis mampu menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan keadilan sosial bagi seluruh lapisan pasien tanpa terkecuali. Kita analisis stakeholder teori. Siapa yang paling dirugikan? Yang pertama, diskriminasi pasien. Sistem AI merugikan pasien BPJS dan lansia melalui diskriminasi akses kesehatan. Yang kedua, reputasi rumah sakit. Rumah sakit menghadapi resiko reputasi serius di mata publik dan regulator akibat pengabaian tata kelola etika serta standar keselamatan yang ketat. Yang ketiga, beban moral medis. Dokter dan staf terbebani oleh tanggung jawab moral serta hukum atas keputusan otomatis yang bias, menciptakan dilema etika kerja yang sangat kompleks. Inilah implementasi good corporate governance. Integrasi etika AI dan tata kelola dalam pengambilan keputusan klinis dan bisnis rumah sakit. Yang pertama, transparansi teknologi digital. Menjamin penggunaan teknologi digital yang transparan untuk mencegah bias algoritma merugikan proses diagnosis. Yang kedua, akuntabilitas Dewan Direksi. Direksi memikul tanggung jawab penuh untuk mencegah kebijakan diskriminasi terhadap pasien BPJS dan lansia.
Inilah strategi utama GCG Independent Medis, melindungi keputusan dokter dari intervensi sistem AI yang tidak adil. Yang kedua, akses. Keadilan akses menjamin layanan kesehatan tanpa diskriminasi usia atau status asuransi. Dan yang ketiga, melakukan audit algoritma peninjauan berkala terhadap sistem AI untuk memastikan keadilan klinis. Integrasi ESG dalam pelayanan digital. Yang pertama, dimensi sosial, memastikan keadilan sosial melalui akses layanan inklusif bagi seluruh layanan masyarakat tanpa diskriminasi algoritma sistem digital. Yang kedua, dimensi tata kelola atau governance, membangun struktur pengawasan teknologi digital untuk menjamin transparansi dan keberlanjutan layanan rumah sakit yang terintegrasi. Inilah pelanggaran hak konsumen dan pasien. Analisis etika AI dalam konteks hak atas informasi dan layanan kesehatan bagi pasien. Pertama, transparansi informasi AI. Pasien memiliki hak dasar antar informasi yang jelas, seperti persetujuan yang jelas, metode diagnosis AI, keterbukaan data. Yang kedua, keadilan dan non-diskriminasi. Perlindungan terhadap hak perlakuan adil bagi pengguna BPJS dan lansia. Akses para BPJS, inklusi lansia, audit bias algoritma. Dan yang ketiga, standar pelayanan minimal. Kepatuhan terhadap regulasi rumah sakit dan pelindungan konsumen terkait dampak signifikan dari keputusan media otomatis seperti regulasi perlindungan, standar rumah sakit, dan akuntabilitas medis. Inilah prinsip keadilan justice dalam pelayanan medis. Keadilan distributif, dilema defisit anggaran, dan pelanggaran etika. Prinsip benevolence mengutamakan kebaikan pasien. Kewajiban rumah sakit untuk bertindak demi kepentingan terbaik pasien melalui AI. Manfaat AI, kepentingan terbaik pasien. Rumah sakit wajib memastikan teknologi AI memberikan manfaat nyata bagi kesehatan. AI harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui akses yang adil bagi rakyat. Yang kedua, melakukan evaluasi. Kegagalan algoritma diskriminasi terhadap pasien BPJS dan lansia merupakan pelanggaran etika pengabaian kesejahteraan pasien demi efisiensi baik biaya merusak prinsip dasar layanan kesehatan. Inilah prinsip non-malevolence, kewajiban tidak menderai bahaya penolakan layanan. Rumah sakit wajib menghindari bahaya akibat penolakan pada lansia rentan yang mengancam keselamatan. Yang kedua, resiko keputusan algoritma. Ketidakakuratan algoritma menciptakan resiko medis yang fatal bagi pasien dan pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga, mencegah kerugian fisik. Melindungi populasi rentan sangat krusial untuk mencegah kerugian fisik dan psikologis akibat sistem otomatis. Rekomendasi tata kelola AI. Yang pertama, Komite Etika Digital. Rumah sakit wajib membentuk komite etika internal untuk mengawasi moralitas algoritma. Yang kedua, penyelarasan secara regulasi. Kerangka tata kelola harus selaras dalam regulasi kesehatan nasional demi menjamin akuntabilitas hukum dan perlindungan data. Yang ketiga, standarisasi klinis. Perlu dilakukan standar penggunaan AI dalam penggunaan keputusan. Dan keempat, keadilan dan keselarasan. Membangun kanal umpan balik untuk meminimalisir bias algoritma. Selain itu, melakukan audit AI yang berkala dan independen, audit teknis berkala, kepatuhan pihak ketiga, serta evaluasi dampak sosial. Kebijakan etika digital dan perlindungan data, kode etik teknologi untuk integritas pelayanan digital, privacy AI untuk menghindari penyalahgunaan informasi sensitif, serta mitigasi bias. Panduan algoritma untuk menghapus diskriminasi pasien BPJS dan lansia. Nah, inilah strategi perlindungan dan komunikasi pasien. Edukasi peran teknologi AI, mekanisme banding pasien, serta transparansi biaya layanan, komitmen etika bisnis.
Keseimbangan antara efisiensi teknologi dan hak asasi pasien merupakan kunci utama dalam memenangkan kepercayaan di era digital kesehatan. Inilah kesimpulan dan arah masa depan AI medis. Yang pertama, inovasi dan empati manusia. Masa depan kesehatan digital bergantung pada keseimbangan antara inovasi teknologi dan empati yang tulus. Yang kedua, AI sebagai alat pendukung, bukan untuk penentu tunggal dalam setiap tindakan medis yang diambil. Dan yang ketiga, komitmen masa depan rumah sakit digital membangun ekosistem kesehatan berbasis teknologi modern. Yang kedua, etika dan keadilan menjamin transparansi dalam setiap algoritma untuk melindungi hak pasien. Dan yang ketiga, transparansi data, akses informasi yang adil guna memperkuat kepercayaan masyarakat. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.